Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala aidan man qara'al Qur'an aw jama'al Qur'an fa kana lahu indallah da'watun mustajabah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan pelajaran tadabbur. Kalau orang tadabbur saya yakin, ya, apalagi yang sudah seperti ini. Kalau cuma hujan seperti tadi bukan halangan, ya. Kalau hujan seperti tadi bukan halangan. Ini artinya kita lolos di ujian ini. Diuji dengan hujan, diuji dengan dingin, tetap hadir. Semakin berat ujiannya, semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Ya, insyaallah Allah anugerahkan pahala yang besar buat kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an aw jama'al Qur'an fa kana lahu indallah da'watun mustajabatun." Siapa yang membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, maka baginya doa yang mustajab. Yeah. Ini kita buka di sini dulu. Untuk kita sudah baca Quran, supaya kita lebih ngeh bahwa di saat kita membaca Al-Quran atau di saat kita menghafal Al-Quran, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakana lahu indallah," maka baginya di sisi Allah. Nyanyi di sini orang yang membaca atau menghafal, da'watun mustajabatun, doa yang mustajab, doa yang diijabah insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan lewatkan kesempatan itu. Ya, kita sudah menciptakan kesempatan, tapi kadang-kadang banyak yang dilewatkan. Sesuai shadaqallahul azim, betul kan gitu? Nah, gitu. Padahal kita sudah membuat kesempatan, sudah membuat peluang. Nah, ketika peluang itu ada, kita tidak gunakan. Apa yang kita lakukan berdasarkan hadis tadi? Selesai baca Quran, doa. Selesai menghafal. Ya, selesai menghafal Quran, doa. Gitu. Ya. Karena perkara doa itu adalah perkara pikiran dan hati kita tergiring. Kan baca Quran itu kan menggiring pikiran. Gitu. Misalnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaq wa yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya kan tergiring tuh pikiran kita. Nah, di situ kita berdoa. Ya. Jadi kita sudah melakukan baca Al-Qur'an, tinggal kita memaksimalkan, ya, agar momen baca Quran itu tidak hanya sekedar berujung kepada pahala, ya. Pahala udah kita nggak, orang tadabbur nggak pernah bahas soal pahala, karena itu urusan Allah.
Yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana caranya supaya kita ikhlas. Itu aja. Kan kita ada job desk-nya. Kita dengan Allah kan ada job desk-nya. Tugas kita berusaha menjadi orang ikhlas. Sedangkan pahala urusan Allah. Udah, fokus aja ke urusan kita. Ini kadang-kadang banyak di antara kita yang masuk ke wilayah Allahnya itu, nanti pahalanya dapat ini. Kalau saya nggak pernah bahas, saya yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijak. Allah mengetahui keadaan kita, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, Allah bijak dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Ya, bisa pahami? Ya, Pak. Ya, kalau itu fakana lahu dakwatun mustajabah. Hadis ini tidak menyebutkan bahwa kalau selesai baca Quran, bukan. Tapi ketika kita baca Quran atau ketika kita menghafal, ini sudah dari awal bahkan saya sebutkan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwala. Yang pasti akan kita lewati dalam setiap lembaran Al-Qur'an yang kita baca berhubungan dengan 3 hal. Ya. Tasbih, doa, ta'awuz. Jadi kalau kamu melewati satu ayat, di dalam ayat itu ada tasbih, bertasbihlah. Gitu. Apabila kamu melewati satu ayat di dalamnya ada doa, berdoalah. Apabila kamu melewati satu ayat di dalamnya ada ta'awuz, ta'awuzlah. Artinya ayat yang kita baca menggiring ini. Ketika ini sampai ke objek yang dimaksud oleh Quran, maka disitulah tempatnya doa. Itulah doa yang paling indah. Itulah doa yang paling indah. Dan seperti saya sebutkan, kalau Quran itu saya bagi menjadi 2 lagi. Ada yang berhubungan dengan sesuatu yang kita inginkan, ada yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan misalnya ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masa sih kita nggak pengen? Ya kan? Ya Allah, masukkan kami, jadikan kami menjadi kelompok yang kau sebutkan dalam ayat ini. Nanti seterusnya kalau ada ashabul jannah pasti ada ashabun nar. Itulah keserasian informasi Quran. Betul tak? Kalau ada alladzina amanu wa amilus sholihat, pasti ada sebaliknya. Ada alladzina amanu, pasti ada alladzina kafaru. Itu. Jadi sesungguhnya cuma 2 ada. Ini namanya toma'a, ini namanya khaufan. Toma'a harap, khaufan takut. Gitu. Ketika menyebut ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Muncul khauf, takut, naudzubillah min dzalik. Allah jangan sampai kami dan keluarga kami termasuk dalam kelompok ayat ini. Nah, itulah doa. Kenapa saya sebut lebih bagusnya tadi? Karena di saat itu pikiran kita sedang tertuju di situ. Nah, tadabbur ini menjembatani itu antara apa yang dibaca dengan apa yang dimengerti. Kalau sudah dapat membaca dan mengerti, lanjutannya terserah Anda. Ini kalau dalam bahasa iklan itu kan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, kita how to make impression, bagaimana kita bisa membuat kesan ketika baca Quran. Kan yang mahal dalam baca Quran itu bukan suara yang bagus, ya. Yang mahal dalam baca Quran itu bukan hafalannya banyak. Yang mahal dalam Quran dia mempunyai kesan terhadap ayat yang dibaca. Ini kalau sadaqallahul azim, enggak ada terkesan sedikit pun dalam pandangan orang tadabbur. Nih. Ya. Itu. Bisa pahami? Insyaallah Pak Ustaz. Ya, Bu. Kita selalu diajarin sama Ustaz, sama guru saya, orang tua dan ibu, kalau bulan puasa tuh harus hatam. Nah, karena kita terburu-buru dengan hatam, akhirnya kita kan bacanya juga terburu-buru Ustaz, karena kita tidak hatam. Karena kalau saya lihat di Al-Quran itu Allah nggak menyuruh kita
sebenarnya kata harusnya itu yang harus digarisbawahi. Udah harus. Hal ini muncul karena kalau kita baca kitab-kitab, ya, itu para ulama terdahulu ketika memasuki Ramadan mereka bersekian kali khatam, ya. Sahabat ini ketika masuki bulan suci Ramadan mereka sekian kali khatam, gitu. Itu tidak ada perintah untuk menghatamkan. Satu, ya. Kedua, mereka sudah paham. Levelnya bukan level kita, gitu. Mereka baca cepat pun, tapi udah masuk di sini. Kita baca pelan aja nggak masuk, apalagi baca cepat. Nggak benar lagi Pak. Logikanya juga. Baca di salah-salah lagi. Iya. Kalau mereka kelasnya sudah beda, gitu. Mereka kelasnya memang sudah mengkhususkan diri. Saya bulan Ramadan ini mengkhususkan diri untuk menghatamkan Quran, gitu. Makanya saya tidak menyalahkan itu. Saya selalu menyebut membagi dua. Jadi program Quran kita di bulan suci Ramadan ada dua. Ada program khatam, ada program penghayatan. Karena kalau digabung ibu, nggak bakalan ibu bisa satu juz saja sebulan, dah alhamdulillah itu. Karena kalau sudah dimasukkan penghayatan itu bisa lama, ya. Nah jadi ibu tetap lakukan tadi, terus baca Quran, bukan target wajib ya. Tetap dalam koridor membaca yang baik dan benar, gitulah. Tetap dalam koridor baca baik dan benar. Jadi nggak perlu harus apa. Nggak ada kata harus, ya, nggak ada kata harus. Yang satu, kedua, di dalam Al-Quran konsep balasan dalam Al-Quran itu bukan aksan tapi ahsan. Kita bisa lihat dalam surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala. Apa arti ahsanu amala? Siapa yang paling baik amalnya? Paling baik, bukan paling banyak. Kalau mereka, karena mereka sudah tartil, bahasa Arabnya mereka ngerti, Artinya tahu. ya artinya sudah tahu, jadi cepat pun mereka bisa bagus. Ini mau disamain dengan kita yang huruf short sama sin aja karena suka masih ketukar, iya kan? Short sama sin aja kadang-kadang masih ketukar gitu loh. Jadi kalau menurut saya supaya ada hasil. Karena kalau baca yang salah dipaksakan cepat-cepat terus, itu nanti terbentuk. Iya, jadi salah. Ya, terbentuk. Akibatnya kalau sudah terbentuk salah, itu susah benar untuk membenahi. Susah. Soalnya susah. Nah, coba niatkan kita. Pertama, saya ingin memperbaiki bacaan di bulan suci Ramadan. Niatkan. Baca pelan-pelan. Ya. Kedua, saya ingin menambah penghayatan terhadap ayat di bulan suci Ramadan. Nah, kalau soal yang khatam tadi itu punya sendiri, program sendiri, tapi tetap dalam koridor harus tartil. Ya. Jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Ini yang kadang-kadang tidak disampaikan. Sehingga kesan harus khatam itu lebih dominan gitu loh. Itu lebih dominan karena memang kalau kita baca kitab ulama-ulama terdahulu memang itu bulan Ramadan itu memang program maksimal ke Quran gitu loh. Iya. Kita salahkan. Nah, kesan itu tuh yang harus kita benahi bahwa mereka baca Qurannya sudah bagus, sementara kita tidak sama kemampuan bacanya dengan mereka. Mereka baca Quran dengan pemahaman, sementara kita pelan-pelan aja belum tentu paham, apalagi cepat. Kan gitu. Jadi yang paling bagus, yang paling bijak gimana Pak Ustaz? Udah pakai dua program. Pertama program khataman, ya supaya punya kesan juga. Alhamdulillah. Biasanya 3 bulan 4 bulan baru khatam. Sekarang Ramadan sekali khatam. Alhamdulillah kan itu prestasi.
Yang kedua, alhamdulillah Ramadan tahun ini bacaan agak sedikit lebih bagus karena ada waktu yang luas untuk tadi memperbaiki. Ya. Baik. Ya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke 32. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sudah seperti 31 kemarin satu rangkaian. Sekarang kesan pertama. Kalau kita lihat begini, apa yang kita? Walladzina hum, udah lancar. Ya. Kan gitu? Wah, gitu. Kok bisa lancar? Karena sering. Ya. Nah, gitu. Jadi kata kuncinya itu yang kita ambil. Kok Ibu hafal banget walladzina hum artinya? Tapi kan selama ini kalau nggak dibahas begini, walaupun ini berkali-kali ketemu dalam hampir setiap lembar, enggak. Nah itu yang menjadi soal. Dulu enggak. Kan kelucuannya begini, setiap hari kita ketemu orang, tapi nggak pernah ngeh. Ya. Karena kita sekelebat aja. Pintas. Lewat. Apalagi bacanya tadi tuh, speednya tambah naik lagi tuh 70, 4 naik gigi 5, 90 ke atas. Tambah udah kayak kumur-kumur jadinya. Walladzina hum li amanatihim. Kita bahas. Ada 3 kata kan ini? Li amanatihim. Kalau ini 1, 2, 3. Kalau 1 dihubungkan dengan 2 dan 3, ini namanya jar. Ini namanya majrur. 2 dan 3 ini idhofah yang menempati majrur. Nah, idhofah yang menempati posisi majrur. Oh, udah kelas ustazah itu. Ya, apa lagi buka? Pijet. Mungkin saya rencana itu ada di situ di Jalan Swadaya, ada teman saya tukang las itu, bisa ibu pesan itu. Setelah saya kasih nomor handphonenya. Nggak mau pulang malam. Tapi apa yang ibu bisa rasakan? Ada nggak kepuasan sendiri? Iya Pak. Nah itu dulu lah. Gitu. Alhamdulillah gitu tahu. Kita baru tahu dikit aja udah alhamdulillah ibu bisa bayangin bagaimana tahu banyak. Iya. Tapi kan itu pintunya harus dibuka dulu. Iya. Sedikit dulu ya Pak. Nah sedikit dulu. Ya. Yang lama itu buka pintunya bu. Iya. Nyari grendelnya Pak. Grendelnya gitu. Kan yang di luar sana kan yang paling susah kan dibuka pintunya. Tetap aja mereka, oh saya di luar aja udah enak kok. Ya sudah. Kalau cuma pengen di luar. Ternyata begitu masuk ke dalam, ketemu ini, oh ternyata banyak yang kita dapat. Ya, sahabat Quran yang dalam. Ini ilustrasinya seperti itu. Kalau satu pintu kebuka, maka insya Allah kalau kita teruskan akan terbuka pintu-pintu selanjutnya. Nah, yang agak lama ini dari tertutup ke terbuka ini. Nih, kerja berat saya itu sebenarnya di situ. Iya, ngebukanya itu.
Kalau sudah kebuka udah. Ibu jalan sendiri. Oh. Li amanatihim, amanah. Sekarang saya kasih satu rahasia. Ini tidak terlihat di sini. Kalau sudah dapat ini saya langsung kasih gelar ustazah ini. Ya. Ini kan 3 nih. Ya. Li huruf jar. Ya. Maka di sini li amanati kan gitu. Ya. Him ikut ke amanati. Ya. Sekarang 2 ini saja. Yang idofahnya saja. Ya. Berarti idofahnya apa? Apa Pak? Idofanya. Kalau li-nya dibuang jadinya apa? Amanat. Amanatun. Amanah. Tahum. Tuhum ya. Tuhum apa tahu? Tuhum. Kenapa? Ada Apa? Iya, karena kata benda pertama bahasa akhirnya harus u. Kan idofah. Oke? Kalau ini kan domir nggak boleh diubah. Udah nyambung belum? Ya, ya Pak. Sama idofah ya. Iya kan? Amanatuhum. Oke. Masjidun. Kabirun. Coba buat jadi satu. Idofah. Masjidu Idofah. Masjidu kabir. Apa yang diubah kalau idofah? Itu doma, oke. Terus? Isim masjidun kabirun. Baru dengar saya. Itu Arab condet kan itu. Kalau idofah, isim dengan isim pertama tidak boleh pakai alif lam, bahasa akhirnya u. Isim keduanya harus pakai alif lam, bahasanya i. Betul nggak, Cat? Al-Kabir. Catatannya masih ada kan? Yang kemarin. Bukan kemarin, dari awal. Tidak boleh A. Bukan kemarin, dari awal. Dari awal tidak boleh. Mudof ilahi ya Pak ya. Iya kan? Mudof ilahi. Kalau idofah itu kan 2 kata benda yang digabung jadi satu. Ya. Ada kata benda dengan kata benda, ada kata benda dengan kata ganti. Ini kan Ya. kata benda dengan kata ganti. Saya balikin lagi ke sini. Kalau kata benda dengan kata benda pertamanya tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Kata benda keduanya harus pakai alif lam, baris akhirnya kasroh. Kasroh. Masjidul kabirun. Contoh yang paling ini Rasulullahi. Ini mengapa menjadi rasul? Ini mengapa hi? Kan gitu? Karena rumusnya begitu. Mudof ilahi I-nya. Nah, berarti ini harus pakai alif lam. Aku tak mau jika aku dimana. Masjidu al-Kabiri. Nah, jadi Masjidul Kabiri. Masjidul Kabiri. Ini kalau isim dengan isim. Kalau ini kan isim dengan Domir. Ya. Domirnya mengikut. Kan amanatuhum. Ya. Tambahin hum. Ya. Oke, sudah sini? Ya Pak. Paham? Ya. Coba sekarang dibedah lagi nih. Bedah itu apa sih? Bedah? Diperhatikan, coba perhatikan ini. Dipisah. Jadinya apa ini? Amanatun. Tulisan tunya. Tun. Amanat. Ini asalnya Aminatu. Aminatu. kamar butuh.
Mana? Ini asalnya ini. Kan yang saya maksud tadi mempelajari sini kan nggak kelihatan tamar butuh di sini. Iya. Aslinya amanah kan. Beda. Itu tak mampu tuh ya. Aslinya amanah, amanah. Digabung dengan hukum jadinya begini. Amanah. Karena tamar butonya menjadi tak biasa. Iya. Oke? Ya Pak. Oke. Walladzina dan orang-orang yang hum mereka Mereka. li amanatihim. Terjemahannya? Bagi orang-orang yang diamanah. yang amanah Orang-orang yang pegang janji Hah? mereka amanahkan. Oke, harfiahnya aja dulu terjemahin. Li bagi Li terhadap bagi Amanah. li amanatihim terhadap amanah Amanah mereka. mereka. Terhadap amanah mereka. Oke? Walladzina dan orang-orang yang hum mereka li amanatihim terhadap amanah mereka. Maksudnya amanah yang diamanahkan kepada mereka. Itu yang pertama. Kedua, wa'ahdihim. Nah ini sama. Kalau ini bahasanya sudah selesai maka bereslah ini. Ini lebih simpel malah. idofah juga ya. Ini kan idofah. Ya. Kalau dipisah aslinya seperti apa nih? Ahadun. Hah? Dipisaan. Ini menjadi ahdi karena di sini ada li. Oh. Ahduhum. Isim dengan domir. Ahduhum. Ahdun itu artinya janji. Ahduhum, janji mereka. Di sini mengapa menjadi ahdihim? Karena ada li di sini. Kok li ini mempengaruhi ini, Pak Ustaz? Iya, ayat wow. Oh iya pengaruhnya. Oh, bulan. Lamun ada ayat wow, iya jeung iya sarua. Jadi kalau amanatihim, amanah mereka, linya terhadap amanah mereka, wa'ahdihim dan terhadap janji mereka. Ini ada dua. Kalau amanah itu artinya yang diamanahkan kepadanya. Yang kedua, janji yang dia janjikan. Dia berjanji. Kita pernah berjanji pada Allah? Iya. Kapan? Waktu lahir kita di Waktu lahir? Iya, saya belum nggak waktu itu. usia 4 bulan. Iya, saya belum nggak. Bu Novi ingat waktu itu. saat. Nah, setelah itu ada janji lagi nggak? Kalau sholat ya. Apa? Kalau sholat Iya, di mana janjinya? asyhadu alla ilaha Tahiyat. Iya, Pak. Iya, tahiyatnya di mana? Raya wa mengaku. Oh, Ustazah. Oh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kan maknanya aku berjanji bahwa sholat, hidupku, matiku, amalan ibadah sunnahku semuanya untuk Allah. Kan janjinya ke sono. Tambah lagi dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan janji lagi. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami tidak akan menyembah yang lain, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, kami tidak akan pernah minta tolong kepada yang lain. Janji. Nah, persoalannya sadar ke kalau kita lagi janji. Nah, gitu. Janji yang diucapkan sadar aja kadang-kadang ngeles. Oke, posisi apa di situ? Walladzina hum
Ini masih berhubungan orang-orang yang terbebas dari halu'a, jazu'a, kan itu. Ya. Manu. Dan ini memang kudu kita fahami supaya kita bisa terhindar dari halu'a dan jazu'a. Atau kalau dibalik begini, bagaimana caranya supaya hidup ini tenang, Pak Ustaz? Kan halu'a jazu'a itu saya anggaplah tidak tenang ya. Keluh kesah, kan gitu ya. Itu saya asumsikan yang satu, tidak tenang. Berarti yang kita ingin cari dalam hidup ini adalah ketenangan. Bagaimana caranya supaya mendapatkan ketenangan? Berdasarkan ayat sebelumnya yang kemarin kita bahas. Maaf, suami hanya boleh melakukan hubungan dengan Istri kan itu kemarin, dan tidak boleh yang kepada yang lain, kan gitu. Itu sudah tenang, itu sudah satu syaratnya. Berarti kalau nggak tenang pasti nih ada sesuatu. Kedua di sini, nanti kita bahas di sini. Rohun artinya memenuhi. Yang ini dulu kita belum bahas, tapi saya ingin potong kompas dulu. Orang yang tenang itu adalah orang yang terhadap amanah yang diamanahkan kepadanya, terhadap janji yang dia buat, itu selalu ditepati. Amanah disampaikan, amanah dilaksanakan, janji yang diucapkan dipenuhi. Insya Allah itu akan melahirkan ketenangan. Insya Allah itu menghindarkan dari halu'a dan jazu. Berarti ketika orang tidak tenang, pasti ada salah satu ini yang tidak dilaksanakan. Benar? Sifatnya manusia kan memang suka mengeluh. Iya, ini kan kita ingin keluar dari sifat asal itu menuju sifat malaikat. Jadi kan kalau kita buat grafik ini seperti ini nih. Walau tidak sepenuhnya bisa kita pakai pola ini. Ini misalnya al-insan, manusia. Di atasnya malakun, malaikat. Di bawahnya syaya. Hafal banget kalau di sini. Gitu. Atau manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur ilahi, di bawahnya unsur turab, tanah. Ini kan dua unsur ini tarik menarik nih. Gitu. Nah, kita ingin naik dari insan ini tadi, naik menjadi sini. Kalau kita tidak berada di posisi naik, maka otomatis kita berada di posisi ini, turun. Jadi potensi awal itu, bagaimana potensi awal tadi seperti halu'a jazu'a itu kemudian disebutkan oleh Allah, bagaimana dia berubah untuk menjadi naik. Nah, salah satunya tadi ini, ya, karena kalau tidak tadi, kalau ada amanah, mungkin di awal kita tidak berasa. Amanah itu kan yang paling sederhana kita pahami begini. Bu Leli nitip sesuatu ke Bu Novi, nanti tolong kasihkan ke si Ayah. Kan biasanya selalu itu. Sehingga kalau Bu Novi menyampaikan yang diamanahkan tadi, ini ada amanah dari Bu Leli, kan gitu. Berarti dia amanah itu orangnya. Tapi kalau yang amanah yang nggak disampaikan, nggak amanah. Nah, itu yang membuat tidak tenang itu. Faham? Nah, tinggal kita kembangkan apa saja yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Iya kan? Iya. Ya, nggak boleh kan, nggak apa-apa kalau nanya ini, jadi nggak tahu orangnya mau ke Jogja, gitu. Itu yang hari ini sering terjadi. Jadi kalau hari ini susah mendapatkan ketenangan, salah satu asbabnya itu. Berarti di bangsa ini sudah berkurangnya amanah, sehingga ketenangan semakin berkurang. Kabur aja. Setuju? Pagar. Ya. Kabur aja dulu. Giliran ada audit, udah pusing lagi. Gimana angkanya supaya cocok? Rakyat dipalakin. Dibuatlah fiktif, ya.
dibuatlah fiktif. Gitu. Ini ada perjalanan ke luar kota, pakai kwitansi fiktif, pakai tiket fiktif, semuanya bisa dibuat hari ini. Apa sih yang nggak bisa? Sampai materai aja kalau itu banyak katanya dijual. Materai berapa sih? Ya, 10.000. Tapi pengaruhnya kan legalitas sesuatu itu kan kalau pakai materai. Allah Akbar, paham ya? Jadi salah satu yang menyebabkan tidak munculnya ketenangan atau tetap berada bahkan lebih rendah dari haluk ajazua tadi akan muncul yang lainnya. Karena kalau sudah keluh kesah nanti akan muncul yang lainnya. Ya. Nah, orang yang terbebas dari itu adalah li amanatihim wa ahdihim, orang yang terhadap amanah dan janji. Ro'un, nanti kita bahas. Ro'un, orang yang menunaikan, orang yang memelihara. Oke, sampai wa'adim, hafal, paham? Oke, kita bahas ro'un. Ro'un, kata kerja atau kata benda? Kerja. Kerja. Lalu kok sepakat salah? Maupun kata benda Kesepakat salah. Isim kan? Isim apa? Isim fa'il. Berarti kalau isim fa'il dari kata apa? Ro'a. Oke. Satu-satu dulu kita jawab. Ini adalah isim fa'il. Kalau ditanya tahu dari mana? Polanya fa'ilun, ro'un. Ro'an. Ya. Ada satu hadis ini hadisnya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ra'a itu asal katanya gembala, menggembalakan. Ya. Sehingga ra'in ini kalau satu orang ra'in, orang yang menggembala. Ini jamaknya ro'un. Kan di sini hum. Betul? Karena hum maka si ro'un. Kalau satunya apa? Ro'in. Nah, kullukum ra'in. Apa terjemahannya? Setiap kalian adalah gembala. Wa mas'ulun. Mas'ulun isim apa? Isim maf'ul. Dari kata sa'ala. Sa'ala artinya bertanya. Berarti mas'ulun Tempat yang ditanya.
Jadi kullukum ra'in, setiap kalian pengembala, wa mas'ulun, dan akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban an terhadap ra'iyatihi, pengembalaannya. Ini masdar idhofah dengan dhamir hi. Dari sini kemudian berkembang menjadi kullukum ra'in, itu diterjemahkan setiap kalian pemimpin. Sehingga pengembala dia harus bisa mengembalakan. Kalau menggembala kambing, dia harus memimpin kambing itu. Iya. Gembala itu pemimpin. Nah, itu perkembangannya dari arti gembala kemudian diartikan pemimpin. Sehingga setiap kalian adalah pemimpin. Bahasanya bukan pemimpin, gembala ra'in. Wa mas'ulun an ra'iyah, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap gembalaannya, pengembalaannya. Nah, ra'un tadi ra'un berarti orang yang mengembala. Mengembala apa di sini? Ini dua ini. Janji tadi. Amanah dan janji. Amanah dan janji. Pengemban. Nah, sehingga baru kita bisa mencari kata yang paling pas apa gitu loh. Gitu. Jadi kalian pengembala atas amanah dan janji, Qur'ana. Sehingga artikan pengemban. Ya, pengemban atau menepati amanah dan janji baru tepat. Dari arti harfiah ke arti maksud. Boleh? Asal arti ininya udah dapat dan tidak mengurangi esensinya. Ini artinya amanah yang dititipin, janji yang dia ucapkan. Kan situ biasanya. Coba, lebih paham? Ya, Pak. Itu kan wawun karena ada hukum mereka. Iya. Dan itu kan ada yang tulis semua. Gimana? Kata asal katanya kan pakai ya. Iya. Ro'a itu ada di huruf ilat itu kan ya. Iya, Nah itu kenapa dia nggak pakai ya nun? Harus wawu nun. Wawu nun itu kan mereka kan. Iya. Iya. Nanti dia bisa menjadi ro'in. Dia menjadi ro'in kalau berada di tempat yang dia harus kasroh. Misalnya li amanatihim wa ahdihim minar ro'in. Karena ada huruf jar min. Nah, pertanyaannya kan ini kan ada huruf sakit nih. Gitu. Ya. Sehingga ketika dia dibuat menjadi isim fa'il, yang sakitnya hilang. Berarti yang muncul hanya ro dan ain kan? Ini untuk yang seperti ini, huruf akhirnya sakitnya itu huruf ya. Tapi kalau seperti kemarin qala, huruf sakitnya di tengah kan? Alif atau waw. Kalau orangnya apa jadinya? Orang yang berkata. Nah, ini sudah belajar nih. Isim fa'ilnya jadi apa? Itu mati majhul. Enggak? Al-ilmu fil kutub. Ilmu di buku.
lagi nyari. Kebetulan bukunya nggak ke bawah. Kebanyakan catatan. Kebanyakan catatan. Endorse sendiri. Orang yang Kalau kola yang seperti itu, jadinya orang yang berkata qailun. Qailun. Ya, ada aidun. Itu pola. Jadi kalau yang ada dia panjang, itu ada waw atau alif kemungkinannya, maka dia menjadinya alif. Qailun, aidun. Zada, zaidun. Kalau begitu ro'a di ainnya hilangkan. Isim fa'il kan? Ya masih isim fa'il. Nah, isim fa'il. Kan qala isim fa'ilnya apa? Qailun. Nama balik mani. Lancar. Enggak, pertanyaan saya isim fa'il. Oke? Jadi kalau yang ada huruf ya di ini nanti itu cara membuat isim fa'ilnya ini aja nih, ingat aja di sini. Ra'in. Berarti huruf ini jadi hilang kan ini? Ya. Iya jadi hilang. Hilafnya ya. Fahim? Ya. Keren, ini udah berkelas ini kelas ini. Udah tahu. Gue sama malu Bu, udah tahu ini saya. Iya. Kalau malu, kalau yang saya belum tahu, ya saya tahu. Ini bahasannya masuk ke fi'il yang huruf illah. Ya, ke fi'il yang huruf illah. Oke. Coba sederhanakan terjemahan ayat ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Coba terjemahkan secara sederhana. Dan mereka Orang-orang yang orang-orang yang memelihara amanah dan janji. Udah. Kan kita tadi bahas ini kan untuk sampai ke situ tuh. Untuk sampai ke situ. Tapi kalaupun ibu buat terjemahan dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji. Ya. Kalau orang hanya tahu kesimpulan itu tapi tidak tahu proses ini, akan beda. Paham nggak saya? Nah kalau kita kan melihat prosesnya nih, sehingga tetap kita lebih merasakan sesuatu karena kita tahu prosesnya. Jadi supaya terhindar dari halu'a dan jazu'a, mengeluh dan berkeluh kesah, maka penuhi amanah dan janji. Penuhi amanah dan janji. Bil khusus janji. Janji itu paling mudah diucapkan. Besok ya, apalagi orang kita. Kan harusnya ketika mau ngomong janji, pikir dulu besok saya ada acara kan. Udah fit nggak ada, nah baru kita janji. Karena janji adalah hutang. Apalagi kalau janji bayar hutang. Double berarti. Ya, itu apa? Janji adalah hutang. Apalagi kalau janji mau bayar. Tapi kalau lagi ngutang, ibu bilang hari apa saja, jam berapa saja dia bisa datang kok, waktunya ada. Disuruh bayar Betul nggak? Bayar. Saya ada hari ini
ini, tapi habis subuh ada bisa datang. Silakan subuh juga datang ya. Ibu bilang jam 2 subuh juga datang. Giliran bayar, waduh, saya lagi repot ini belum sempat. Kok gitu? Nah itulah manusia. Ya, itulah. Fahim? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. 1, 2, 3. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Alhamdulillah. Tadaburnya apa ini? Insya Allah. Apa ini tadaburnya? Insya Allah mendapat hidayah. Insya Allah apa? nggak bisa memegang amanah. Ya, iya kan? Silakan ibu pakai bahasa sendiri gitu loh. Asal kita udah tahu nih. Ya Allah, jadikan kami orang yang rohun. Begitu? Jadikan kami orang yang amanah. Jadikan kami orang yang selalu menepati janji. Ya Allah, jadikan kami orang yang gak gampang janji. Gitu. Tadaburnya. Lanjut. Alhamdulillah. Berkah hujan ini. Kalau bahasan ayat 30 tadi 30 berapa? 32 sudah paham, maka ayat 33-nya akan melengkap. Oke? Makanya tadi kita agak lama-lama di sini karena ini akan mempengaruhi ayat selanjutnya. Kalau paham ayat ini, maka insya Allah akan mudah untuk paham ayat selanjutnya atau ayat-ayat dimanapun yang polanya seperti ini. Apa bunyi ayatnya? Walladzina hum bisyahadatim bisyahadatim qaimun. Artinya sama ya Pak Ustaz? Ya. Artinya ayat 32 sama 33 sama. Oh, coba kita lihat dulu, kita bongkar dulu. Bagaimana bisa jadi zat bersama? Oke? Perhatikan li amanatihim, Ya. kemudian bisyahadatihim, sama nggak bahasanya? Sama? Sama. Ya. Nah tadi kan amanatihim 3, 2, kan gitu? Nah kalau amanatihim diubah, dibelah lagi, amanah. Berarti ini tanya asalnya tamarbu, Awal putus.
sama ini. Iya. Sahada. Jadi kalau ini kita buat ini kita potong aja dulu. Berarti ini Sahada. biasanya tulisnya begini kalau ini. Syah. Nah, syahadah. Saksi ya. Kesaksian. Kesaksian. Gitu. Syahadah, kesaksian. Digabung dengan hum. Syahadatuhum. Dimasuki huruf jar. Bisyahadatihim. Terhadap kesaksian mereka. Nah, ini paling keren dengan ini. Nah. Saya ngajar. Jadi kan agak lama tadi kita bongkar ini. Iya. Terasa kan upah lelah kita tadi di sini. Oh gitu. Jawab. Di sini tadi kita agak capek, agak lelah karena tadi ini gini. Begitu di sini, oh ini sama. Oh bisa tahu kita di sini. Tak ini aslinya adalah tabarutoh. Iya. Syahadah, kesaksian. Ro'un, qa'imun sama. Huruf sama juga dari kata koma. Nah koma ini sama dengan pola pembuat isim fa'ilnya. Qailun. Imun. Kalau koma qaimun. Koma artinya berdiri. Qaimun orang yang berdiri. Koma artinya berdiri. Kalau bahasa kita udah nggak berdiri lagi kalau koma bahasa kita. Iya. Iya, salah arti. Ya, gitu. Orangnya disebut dengan qaim. Orang yang berdiri, orang yang mendirikan, orang yang menegakkan. Menegakkan apa? Kesaksian. Bukankah dalam pengadilan kita hari ini sedang krisis ini? Sudah? Iya, Pak. Bukankah di pengadilan kita sedang krisis ini? Krisis kesaksian. Iya. Saksi bisa dibayar. Saksi yang jujur akan ditekan. Saksi yang jujur akan diancam. Itu. Ternyata sederhana sesungguhnya untuk menghilangkan atau untuk menjauhi halumah dan jazua itu. Ternyata sederhana. Dari 14 abad yang lalu Allah sudah sebutkan supaya kamu tenang ini. Kemarin kalau ayat sebelumnya ayat 31 berkaitan dengan hubungan suami istri itu hanya satu, suami istri. Kalau di luar dari itu kalian akan halumah jazua. Kedua, kalian orang yang memenuhi amanah dan janji. Yang ketiga, kalian orang yang menegakkan kesaksian. Ini kan begitu masuk ke pengadilan kan, gua di biro. Iya. Saya tahu nih kejadiannya berkaitan dengan kasus Bu Novi. Tim Bu Novi datang ke saya. Berani nggak tutup mulut? Krisis iman ya, Pak. Krisis iman. Dampaknya sampai sini kan? Kalau sudah krisis iman, maka krisis amal. Akibatnya apa? Mereka kembali halumah jazua. Apa yang orang yang halumah jazua? Seminggu nggak healing bete. Ya? Kalau nggak keluar itu bete. Tidak. Ada satu cerita. Orang menemukan jenazah
di pinggir jalan. Dia nggak mau melapor, karena kalau dia melapor pasti dia jadi saksi ditekan. betul nggak ini? Banyak yang begitu. Karena kalau sudah masuk jadi saksi, berat kali ini. Tidak semudah yang kita tahu menyampaikan apa yang ada. Ya Allah, wajar kalau bangsa ini penuh dengan halu'a dan jazua. Ya, sudah soal amanah. Nyari Pak pecah amanah. Jadi ketika kita bahas dengan panjang lebar di ayat sebelumnya, apa yang kita rasakan hasilnya? Kita dapatkan kemudahan di ayat selanjutnya. Dan kemudahan Quran itu salah satunya itu, dia punya pola yang sama. Gitu. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Masuk lagi ilmu baca. Karena ada ko 2 harokat bertemu dengan hamzah. Minimal jadi 4 harokat. Ya. Kalau qadun pendek. Karena fathah dengan lam ini bertemu dengan hamzah. Ib. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Ya. Walladzina hum bi idhofah yang menempati posisi majrur. Buang huruf jarnya berarti idhofah. Sekarang buang lagi idhofah berarti isim dengan isim atau isim dengan dhamir. Dipreteli lagi sampai ke aslinya kita tahu dah udah keren. Ya. Itu dah buah pasang telak kalau kita itu. Ya. Sampai ketemu. Belum dipilih. Sabtu depan mungkin Ramadan. Ya, ini kita belum, karena biasanya kalau Ramadan kan kita zuhur ya. Di sini tetap pagi, Pak.
Enggak tetap waktu itu. Itu pagi ya? Tetap pagi jam 10 sampai jam 10 sampai 11 ya. Enggak tetap Hah? tetap pagi. Biasanya jam 10. Kalau nggak salah saya biasanya 10 menjelang zuhur. Iya. Iya, iya Pak, betul. Hah? Iya. Oke, nanti kita tunggu Pak Ketua. Tahun Iya. lalu, tahun lalu. Nah, karena kalau pagi begini biasanya masih pada ngantuk. Iya. Ya, gitu. Jadi kalau saya kalau tidak salah tahun-tahun sebelumnya itu jam 10 sampai kita zuhur bareng. Iya. Ya, betul? Iya. Oke, nanti kita tunggu keputusan dari ketua. Satu, kedua, sampai ketemu besok di Medina Salam. Insya Allah Pak. Ya, kita sarapan jam 7 sampai jam 9. Ya, semoga bisa hadir besok. Insya Allah Pak. Ya, kita sarapan bakso di Medina Salam. Jika ditanya ngapain Ustaz? Ngapain ke Medina Salam? Mau sarapan bakso, jawab itu aja. Tidak apa-apa nanti. Besok kita bawa Ya. lagi yang bawa Bapak. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Sekarang ada aja saya kasih. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika. Ngajar tadi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada duka aja. Ini aja ibu-ibu dulu deh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang ada di Google ya. Ah, Bu Ari di Google ya. Terima kasih. Ya. Ya. Kakak makan di sini. Ambil bakso. Iya. Bakso sama tadi udah kok. Foto dulu sebelum pulang. Oh iya. Sama Pak Ustadz dong Bu. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kita ke depan. Pak. Ya, ya kita ke depan. Iya. Ya, Yuk, yuk ke depan. Pak, Pak. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Mau foto dulu Pak sama Bapak. Oh, itu. Kan terakhir. Sebelum Ramadan Pak. Iya, terima kasih banyak. Ayo Bapak-bapak. Ayo, Bapak silakan Pak. Ayo Pak. Ikut, Pak.